Partai-partai yang selama ini berada di papan atas ya, sekitar di atas 10% ini masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Khusus Partai Demokrat memang kita lihat sama halnya dengan survei pada bulan Januari, memang ada tren kenaikan. PDI Perjuangan kalau dilihat dari survei, tapi saya selalu mengatakan jangan selalu melihat survei. Survei boleh dilihat, jangan dijadikan pegangan. Karena yang bergerak itu bukan tapi adalah kita sendiri. Kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah. Jumlah rakyat Indonesia itu begitu besar dan aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Secara umum sebenarnya konfigurasi partai politik berdasarkan hasil survei Kompas ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Kompas di bulan Januari dibandingkan Juni yang terbaru ini. Memang kalau kita ukurannya pada naik turun angka elektabilitas tidak begitu jauh berbeda sebenarnya ya, artinya memang tidak bergerak cukup dinamis ya. Hasil survei Litbang Kompas, PDIP teratas, Nasdem melonjak drastis, Demokrat turun. Partai apa yang memiliki elektabilitas tertinggi jelang pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024? Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas pada Januari 2023 ini, ada sejumlah perubahan di papan tengah. Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023 ini melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas tersebut, posisi pertama masih ditempati oleh PDIP. Partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut menempati urutan teratas dengan elektabilitas 22,9%. Kemudian di posisi kedua dan ketiga, masing-masing ditempati oleh Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,3% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 9%. Lalu di posisi keempat ada Partai Demokrat dengan elektabilitas sebesar 8,7%. Partai Nasdem menyodok ke posisi kelima dengan elektabilitas mencapai 7,3%. Elektabilitas Partai Nasdem melonjak sebesar 4,3% dibandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2022 lalu. Meningkatnya elektabilitas Partai Nasdem ini menurut tim Litbang Kompas merupakan efek dari deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Melonjaknya elektabilitas Partai Nasdem ini menurut Litbang Kompas karena langkah yang diambil oleh Paria besutan Surya Paloh tersebut telah cukup berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies yang tersebar di sejumlah parpol. Hasilnya pun cukup signifikan di mana kenaikan elektabilitas Partai Nasdem lebih dari 3%. Padahal pada survei-survei sebelumnya elektabilitas Partai Nasdem hanya berkisar 2-4% saja. Keberhasilan Nasdem itu lantas mengakibatkan menurunnya elektabilitas parpol lain yang menjadi basis pemilih Anies, namun Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang juga telah menyatakan dukungan kepada Anies. Dalam survei ini, elektabilitas Partai Demokrat tercatat turun 5,3 poin dari 14% pada Oktober 2022 menjadi 8,7%. Proporsi responden pemilih Anies di Demokrat juga turun dari 18,9% pada Oktober 2022 menjadi 11,3% pada Januari 2023. Situasi serupa dialami PKS yang elektabilitasnya turun dari 6,3% menjadi 4,8%. Proporsi responden PKS pemilih Anies juga turun dari 19,9% menjadi 17,6%. Berikut urutan 10 besar tingkat elektabilitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023. 1. PDIP 22,9%, 2. Partai Gerindra 14,3%, 3. Partai Golkar 9%, 4. Partai Demokrat 8,7%, 5. Partai Nasdem
7,3%, 6. PKB 6,1%, PKS 4,8%, Perindo 4,1%, 9 PPP 2,3%, 10 PAN 1,6%. Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023, diikuti oleh 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia. Survei berlanjut melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat. Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%. PDIP kian menjauh setelah Nasdem deklarasi Anies Capres. Hubungan PDIP dan Partai Nasdem kian berjarak usai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipilih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Kerenggangan mulai tampak beberapa hari setelah Anies dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem. Itu bermula dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut diri lepas dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Saat itu, Hasto menganggap Nasdem tak lagi solid karena telah memiliki capres sendiri. Belakangan, Surya tampak mencoba membenahi komunikasi antara PDIP dan Nasdem dengan mengatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, dinamika politik terbaru menunjukkan sebaliknya. PDIP justru semakin menunjukkan resistensi. PDIP justru semakin menunjukkan resistensi terhadap Nasdem yang sejak 2014 menjadi mitranya mengusung dan memenangkan Presiden Joko Widodo. Tutup pintu kerjasama dengan Koalisi Perubahan. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan pihaknya terbuka dengan koalisi parpol yang telah terbentuk kecuali Koalisi Perubahan. Adapun Koalisi Perubahan tengah dijajaki oleh 3 parpol, yakni Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya, Masinton menganggap semangat yang diusung bakal Koalisi Perubahan tak relevan, karena telah perubahan di bidang pembangunan selama ini telah diwujudkan oleh Jokowi setelah parpol koalisi pemerintah. Ia lantas mempertanyakan apalagi yang perlu diubah dari perubahan yang telah diwujudkan. Bagi Masinton, perubahan itu saat ini justru sudah berjalan dan mesti dipertahankan. Beda pandangan Capres. Hasto pun menganggapi keinginan Surya ingin bertemu Jokowi. Ia menyatakan Partai Banteng terbuka berkomunikasi dengan Nasdem, asalkan tidak membahas soal Capres dan Cawapres. Ia menuturkan ada perbedaan pandangan soal figur Capres antara PDIP dengan Nasdem. Menurutnya, Nasdem telah memilih Anies yang kerap dianggap sebagai antitesis Jokowi. Sementara PDIP, sesuai pernyataan Megawati, bakal memilih kadernya sendiri untuk memperebutkan kursi RI 1 pada 2024.